Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auraisya Najma Pasha dari kelas 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan terkait peristiwa sejarah yang dikaitkan dengan konsep berpikir diakronik dan juga sinkronik. Berpikir dengan konsep diakronik. Pertempuran ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu atau lebih, tepatnya tentara Indonesia dan Inggris. Peristiwa tersebut bermula saat sekutu Danica, Netherlands in the Civil Administration, atau pemerintah sipil Belanda, justru mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigade Battle mendarat di Semarang dengan dalih mengurus tawanan perang. Ternyata, kedatangan pasukan tersebut diboncengi oleh kepentingan pemerintah Belanda. Mereka justru mempersenjatai para tawanan perang dan berhasil membuat keributan. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disebut TKR dan pasukan Inggris Nica di Magelang. Selanjutnya pada 2 November 1945, Soekarno dan Battle datang ke Magelang untuk berunding. Pertempuran tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigade Battle sepakat untuk gencatan senjata. Hasil perundingan meliputi sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya, melindungi dan mengurus evakuasi APW. Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam bahan-bahan yang berada di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1945, terjadi pertempuran antara TKR pimpinan Mayor Soemarto dan pasukan Inggris. Pertempuran tersebut dilatar belakangi oleh Inggris yang mengingkari perjanjian. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan Inggris di Magelang dipindahkan ke Ambarawa. Pasukan tersebut dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai memuncak pada 22 November 1945, tentara Inggris menyerang dengan mengebom kampung-kampung di sekitar Ambarawa. TKR melakukan perlawanan bersama para pemuda Boyolali, Salatiga, dan Kartasuro melakukan perlawanan. Pasukan TKR dari Divisi P Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar. Tentara Indonesia berhasil mengepung tentara Inggris namun tetap menghujani Ambarawa dengan meriam. Selanjutnya pada 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman, pemimpin pasukan asal Purwokerto, posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Selanjutnya pada 5 Desember 1945, akhirnya musuh berhasil terusir dari desa Banyu Biru. Selanjutnya pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman dan para komandan berunding untuk melakukan serangan pamungkas. Dihasilkan strategi besar untuk melawan musuh, yakni melakukan serangan mendadak serentak ke semua sektor yang dipimpin oleh komandan sektor, para pasukan badan-badan perjuangan atau biasa disebut laskar, disiapkan sebagai tenaga cadangan. Terakhir penyerangan tersebut dimulai pada 12 Desember pukul 4:30. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR menjalankan misi sesuai rencana. Tentara musuh berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam. Yang terakhir 15 Desember 1945, pasukan Inggris terdesak dan meninggalkan kota Ambarawa. Mereka mundur ke Semarang. Meski berakhir kemenangan, pertempuran Ambarawa tetap menyisakan kesedihan, sebab jumlah korban tewas dari pihak Indonesia mencapai ribuan orang. Pertempuran Ambarawa dikenal juga sebagai Palagon Ambarawa. Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu berpikir dengan konsep sinkronik. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir sampai dengan tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan TKR Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Ambarawa merupakan sebuah kota yang dimiliki dua lokasi, yaitu Semarang dan Magelang, antara Semarang dan Salatiga. Peristiwa Ambarawa ini dilatar belakangi oleh mendaratnya pasukan Inggris dari Divisi India ke-23
di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pemerintah Indonesia memperayakan Sekutu untuk mengelola perang yang saat ini berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Kedatangan pasukan Inggris diikuti oleh pasukan Nica. Sekutu mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa. Pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadi sebuah insiden di kota Magelang yang kemudian sampai pada puncaknya terjadi pertempuran antara pasukan TKR melawan pasukan Sekutu Inggris. Insiden tersebut dapat dirubah setelah Presiden Insinyur Soekarno Indonesia dan Brigadir Jenderal Battle Sekutu datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Terakhir, mereka disumbangkan oleh gencatan senjata dan dibeli oleh kedua pihak yang dituangkan dalam 12 pasal. Hal-hal yang relevan dengan lain adalah sebagai berikut. Pihak Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan tugasnya untuk melindungi dan mengevakuasi pasukan Sekutu yang ditawan pasukan Jepang, Rabi, Palang Merah, yang menjadi bagian dari pasukan Inggris. Jumlah pasukan Sekutu sebanding dengan tugasnya. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dan badan-badan di bawahnya. Jalan Raya Ambarawa dan Magelang terbuka sebagai tempat lalu lintas Indonesia dan Sekutu. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dan badan-badan yang ada di bawahnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.